Baik, soal tidak terlihat nih teman-teman. Oke, jadi kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Silakan diaktifkan dulu kamera Zoom-nya. Saya ingin lihat teman-teman yang hadir di Zoom. Ambil investasi ya. Mhm. Iya. BNI. Mhm. Baik, sudah ada Basil, Monica, Gea, Gevira, Maulidia, Putri Oktaviani, Farida, David, Sania, Ridwan, Paulia Zaskia, Salsabila, Indri, ada Yordan, Rizky. Wah, sudah banyak nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom dan mengaktifkan kamera. Mari kita masuk ke perkuliahan. Hari ini pertemuan ke-7 atau ke-6 ya, teman-teman? Ketujuh Ibu. Sudah pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan kita masih satu kali presentasi lagi sebelum kita masuk ke pertemuan UTS ya. Jadi masih 2 pertemuan lagi dengan ini sebelum masuk ke UTS. Baik, hari ini adalah presentasi oleh kelompok 11 dan 12. Betul? Betul Ibu. Oke deh. Kelompok 11 anggotanya ada siapa saja? Tolong raise hand. Mana kelompok 11? Indri sama Ridwan, Bu. Indri dan Ridwan. Sudah lengkap? Oh, oke. Ridwan sudah ada, Indri sudah. Baik, kelompok 12. Siapa saja anggotanya? Ada Gia dan Elis. Oke, sudah lengkap berdua? Sudah, Ibu. Gia, berdua saja? Iya, Ibu berdua saja, Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu, silakan kita bisa mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok 11 terlebih dahulu, dilanjutkan dengan presentasi kelompok 12. Siapa yang akan berbagi layar, teman-teman? Dibantu PJ atau masing-masing kelompok? Untuk PPT dari kelompok 11, dari saya tidak ada informasi Ibu. Wah, sinyalnya. Silakan, siapa yang akan bantu berbagi layar? Kelompok 11, 12? 11 dulu. Indri, Ridwan.
Ibu mohon maaf sebentar ini lagi Oh, di-download PPT-nya. ya. Suaranya nggak kedengar ya Bu Esti. Iya, Prof. Ini kelompok sedang mempersiapkan presentasinya, Prof. Kirain nggak ada suaranya. Iya, Lanjut, Prof. Mas. Tadi siap, Prof. Sudah dimulai, Prof. Tapi sedang mengunduh presentasi katanya, Prof. Maaf Basil, boleh tolong bantu share screen-nya? Iya, boleh. Boleh dimulai kelompok 11. Baik, terima kasih Basil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Esti, Ibu Ayu, dan Prof. Henry. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan korelasi Pearson Product Moment. Untuk kelompok 11 sendiri, ada saya sendiri, Muhammad Ridwan Tribowo, dan rekan saya, Indriana. Boleh di slide selanjutnya, Basil. Untuk presentasi hari ini, pertama kita akan menjelaskan pengertian korelasi person product moment. Yang kedua adalah langkah-langkah korelasi person product moment. Dan ketiga adalah contoh dan latihan soal tentang korelasi person product moment. Ya, boleh disalin dia selanjutnya, Basil. Ya, boleh sekali lagi, Basil. Baik, terima kasih, Basil. Untuk pengertian korelasi person product moment,
akan dipresentasikan oleh Indriana. Untuk Indriana, dipersilakan. Baik, Ridwan, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi person product moment. Korelasi person product moment adalah metode statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Dikenal juga sebagai koefisien korelasi person, metode ini diberikan nilai yang berkisar antara -1 hingga 1 untuk menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel. Nilai 1 menunjukkan hubungan positif sempurna yang berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat secara proporsional. Sebaliknya, jika nilai -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna di mana peningkatan satu variabel disertai dengan penurunan yang proporsian mendekati 0, itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara dua variabel, meskipun kemungkinan masih ada hubungan yang tidak linear. Adalah bahwa hubungan antara variabel-variabel si data mendekati distribusi normal dan variabel-variabel yang digunakan adalah data interval atau rasio. Person juga mengabsumsikan adanya homoscedastic di mana variasi sisa atau variabel prediktor dan variabel terikat harus konsisten di seluruh rentang data. Sebagai tambahan, metode ini mengukur beberapa perubahan pada satu variabel dapat dihubungkan dengan perubahan pada variabel lainnya. Boleh ke selanjutnya. Adapun langkah-langkah menghitung korelasi person product moment. Yang pertama ini kumpulkan data. Mulailah dengan mengumpulkan data kuantitatif dari dua variabel yang Anda ingin teliti hubungan linearnya. Pastikan data tersebut memiliki hubungan linear, artinya hubungan antar dua variabel dapat digambarkan dengan garis lurus. Yang kedua itu hitung rata-rata mean di setiap variabel. Hitung rata-rata mean untuk setiap variabel ini adalah langkah awal untuk menentukan titik tengah data. Yang ketiga itu hitung deviasi setiap data dari rata-ratanya. Hitung deviasi setiap data dari rata-rata. Deviasi ini menunjukkan seberapa jauh setiap titik data berada di rata-rata. Yang keempat itu ada boleh di selanjutnya, Mas Yu. Yang keempat itu ada waduh, yang ke ini enggak ini lagi. Yang kelima deh, itu salah. Yang kelima itu jadi yang keempat ya, guys. Yang keempat itu jumlahkan hasil perkalian deviasi. Ya, Ben. Jadi Orang kuliah pakai guys segala macam. Pakai bahasa iya. baku dong. Iya, maaf, Prof. Ya, silakan. Yang keempat itu ada jumlahkan hasil perkalian deviasi. Jadi jumlahkan semua hasil perkalian deviasi yang telah Anda hitung. Yang keenam itu ada hitungan deviasi standar untuk setiap variabel. Deviasi standar mengukur seberapa data di sekitar rata-rata. Yang keenam itu ada hitung koefisien korelasi person. Yang terakhir ini bagi jumlah perkalian deviasi dengan perkalian dari hasil perkalian deviasi standar kedua variabel dan jumlah data dikurangi 1. Hasilnya adalah koefisien korelasi person R yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear. Boleh selanjutnya, Basil. Basil, tolong selanjutnya. Di sini ada rumus korelasi person product moment. Rumusnya itu adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X akar 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y akar 2. Di sini ada penjelasan dari simbol-simbol yang tadi saya sebutkan. Kalau R itu koefisien korelasi person, kalau N itu jumlah pasangan data,
Kalau X itu nilai dari variabel pertama, kalau Y itu nilai dari variabel kedua, dan kalau sigma X itu jumlah dari semua nilai variabel X, sigma Y jumlah dari semua nilai variabel Y, dan sigma XY itu jumlah hasil kali dari pasangan nilai X dan Y, dan sigma X kuadrat itu jumlah kuadrat dari nilai X, sigma Y kuadrat itu jumlah kuadrat dari nilai-nilai Y. Boleh selanjutnya. Uh, contoh yang ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Indri. Mungkin ini teman-teman ada contoh kasusnya. Mungkin bisa diceritakan. Manajer Proselnia PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi seorang karyawan dengan prestasi kerja mereka. Untuk itulah diambillah 12 karyawan sebagai sampelnya, yang kemudian dinilai motivasi dan prestasi kerja mereka dengan skor 0 sampai 50. Ini di bawah ada data-datanya, ada tabel data. Nah, dari data tersebut, akankah diketahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja karyawan? Jika ada, seberapa jauh hubungan tersebut? Mungkin boleh disalin dia selanjutnya, Pak. Sebelum kita membedah yang ada di tabel, mungkin saya ingin menjelaskan komponen-komponen tersebut. Koefisiensi correlable product moment, variable X dan Y bisa dicari dari yang bagian atas atau biasanya disebut pembilang. Nah, di bagian atas itu ada jumlah pasangan, sigma X dan Y. Sigma X itu sebenarnya dikali sigma Y dikurang jumlah sigma X dikali jumlah sigma Y. Mungkin ketika kurang. Nah, di bagian atas itu sebenarnya secara sederhananya ini untuk menghitung perjumlahan dari hasil perkalian setiap nilai X dan Y. Lalu dikalikan dengan jumlah data N-nya atau jumlah pasangannya. Dan untuk XY-nya artinya kita mengalihkan setiap nilai X dengan Y. Kemudian menjumlahkan semua hasil tersebut. Nah, lalu tadi dikurang oleh jumlah sigma X dan dikali jumlah sigma Y. Secara sederhana ini untuk menghitung jumlah total dari semua sistem semua nilai X dan jumlah total dari semua nilai Y. Lalu mengalihkannya kedua hasil tersebut. Secara sederhana, pembilang atau bagian atas adalah untuk mengukur hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan membandingkan hasil perkalian langsung nilai-nilai individual sigma XY dengan perkalian total keseluruhan, yaitu nilai jumlah sigma X dikali jumlah sigma Y. Jadi bahasa gampangnya, pembilang ini menunjukkan seberapa besar keterkaitan langsung antara X dan Y. Jika hasilnya benar, berarti ada hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Dan di bagian bawah ada kuadrat jumlah pasangan dikali sigma X variabel kuadrat dikurang jumlah sigma X kuadrat 2 kuadrat, maaf. Lalu ada jumlah pasangan lagi, dan seperti tadi, cuma ini variabel yang Y, yaitu adalah jumlah variabel Y kuadrat dikurang jumlah variabel Y kuadrat. Mungkin kita langsung dibedah aja di tabelnya ya, di mana di data pertama ada satu pekerja, nilai X-nya atau variabel X-nya adalah 25 atau motivasi, prestasinya atau nilai Y-nya 42, dan kita gimana untuk mencarinya. Mungkin yang pertama adalah kita mencari kuadrat X, yang dimana motivasi tadi dikuadratkan yaitu 25 dikali 25 jadi 675. Dan berikutnya juga untuk yang nilai Y, di mana ada nilai prestasi yaitu 42, maaf. 42 dikali 42 menjadi 1764.
Nah, untuk nilai Y selanjutnya ada XY, yaitu nilai X dikali nilai Y, yaitu 25 dikali 42, yaitu adalah 1050. Dan untuk selanjutnya untuk pekerja kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga ke 12 mengikuti dan dijumlahkan ke semuanya. Dan setelah dijumlahkan, baru dibagi yang tadi yang ada di rumus sebelah kanan ini. Dan barulah ketemu hasilnya, yaitu 0,569. Mungkin boleh disalin dia selanjutnya. Di, digeser, Basil. Digeser lagi, Basil. Mungkin di sini ada contoh soal. Mungkin saya membuat data dari siswa yang bermain game, di mana namanya ada A, B, C, D, hingga G, di mana nilai X-nya yaitu lama bermain game dan nilai siswanya adalah nilai Y. Mungkin teman-teman boleh dicoba. Mungkin teman-teman boleh di SS aja dulu untuk soalnya. Nanti untuk Basil bisa disalin dia yang sebelumnya untuk jadi contoh lagi. Sekali lagi Basil. Udah di SS belum ya tadi? Oke, sambil ini sedang mengerjakan tugas ya. Iya, Prof. Oke, sambil mengerjakan tugas mungkin ditunda dulu untuk mengerjakan tugas. Saya akan memberikan landasan mengapa kita menggunakan rumus-rumus pengujian hipotesis ini seperti apa. Bu Hesti bisa ditampilkan PPT yang tadi, Bu Hesti. Baik, Prof. Ya di apa di Let's ya, Baik, Prof. Sudah terlihat, Prof? kita
di mata kuliah statistik ini ya, statistik itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama statistik deskriptif. Nah, apa tujuan statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu menyajikan data statistik yang digunakan untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kalau kita punya datanya 100 100 data, maka kalau disajikan cuma di laporan penelitian itu akan tidak orang tidak tahu apa informasi yang akan disajikan, maka dibantu dengan statistik deskriptifnya ada mendeskripsikan tentang rata-rata. Nah, dengan mengetahui rata-rata orang sudah tergambar. Oh, ternyata kondisinya seperti ini. Rata-rata nilai rata-rata IPK 3,5 artinya prodi ini kualitas mahasiswanya bagus karena IP-nya 3,5 rata-ratanya. Nah, itu informasi rata-rata dan menggambarkan keseluruhan data yang kita informasikan. Kemudian ada median. Median itu juga untuk menjadikan informasi titik tengahnya ada di mana sebaran datanya. Rata-rata IPK 3,5 ini sebaran datanya seperti apa? Lebih banyak kemana? Gitu kan. Kalau lebih banyak kepada di bawah 3,5 terus yang 3,5 ke atas itu lebih banyak di empatnya akan ketarik sehingga kita tahu titik tengahnya di mana sebetulnya sebaran data. Nah, informasi ini ada di kelompok statistik deskriptif. Nah, kemudian modus data mana yang tersebar yang paling banyak di kelompok mana. Nah, itu modus. Ya, jadi dalam penelitian kita menyajikan data itu pertama dilakukan dengan informasi dalam bentuk rata-rata, median, modus. Nah, kemudian digambarkan melalui apa tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ya itu dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik ya ada grafik dia histogram ada dia grafik batang ada poligon dan semacam itu semua itu gunanya untuk menyajikan data. Nah, itu ada di kelompok statistik deskriptif. Nah, kemudian kita ingin tahu variansi data sejauh mana sih sebaran data itu konsisten, maka kita menghitung variansi. Nah, standar kesalahannya seperti apa yang dapat ditoleransi? Itu namanya standar error. Nah, dari standar error kita juga mengetahui standar deviasinya seperti apa, standar sebaran variansi data itu seperti apa. Itu ada di standar deviasi. Nah, dari rata-rata kemudian sampai standar deviasi itu adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Maka disebut statistik deskriptif. Nah, itu sudah Anda pelajari dari pertemuan pertama sampai minggu lalu, itu statistik deskriptif. Nah, kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah statistik yang digunakan untuk menguji sebuah hipotesis. Ya, statistik yang digunakan untuk menguji sebuah hipotesis. Nah, ini macam-macam hipotesisnya. Nah, untuk penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis dilakukan pertama menguji tentang deskriptif, itu mendeskripsikan data ya. Diuji tentang deskripsi data itu seperti apa. Itu menggunakan C kuadrat, menggunakan tabel uji F itu statistik deskriptif. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menguji tentang asosiatif hubungan variabel satu dengan variabel lain sejauh mana tingkat hubungannya itu menggunakan uji hipotesis yang sering disebut dengan uji korelasi yang hari ini Anda bahas. Nah, yang ketiga kita ingin mengetahui bahwa hipotesis itu untuk menguji tentang pengaruh dari satu tindakan atau perlakuan. Nah, itu yang disebut dengan uji hipotesisnya ada uji eksperimen, ya, menguji hipotesis eksperimen. Nah, di dalam inferensial ada 3 macam pengujian hipotesis. Pertama uji hipotesis deskriptif, kedua uji hipotesis asosiatif atau korelasi,
Yang ketiga uji hipotesis eksperimen, ya, perbandingan atau eksperimen. Nah, itu tiga ujinya. Nah, dari tiga macam hipotesis itu nanti yang kita pelajari mulai hari ini sampai ke depan, ada lagi uji-uji yang menguatkan dari hipotesisnya seperti itu. Contoh di korelasi. Korelasi itu juga nanti akan diuji bagaimana hubungan itu dapat digunakan untuk memprediksi. Sehingga ada yang namanya regresi. Jadi setelah tahu kuat hubungannya seperti apa, kemudian dari hubungan tersebut kita bisa memprediksi gambaran data ke depannya seperti apa. Nah, itu dengan uji regresi. Itu. Nah, di dalam uji hipotesis eksperimental itu tadi juga akan macam-macam, ada ANOVA, ya, ANOVA one way, two way. Nah, itu nanti juga macam-macam model pengujian statistiknya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami apa itu eh, hipotesis sehingga bagaimana mengujinya, persyaratan untuk menguji hipotesis itu seperti apa. Ya, jadi sebelum masuk ke korelasi ataupun yang seharusnya bukan korelasi dulu tapi ada deskriptif, ya mungkin saya apa tidak masuk pas bagian itu kali ya, mungkin sehingga saya nggak apa belum menyampaikan ini. Ya, kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Bisa lanjut Bu Hesti? Nah, ya, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Ya, yang kalau dalam penelitian disebut apa jawaban sementara berdasarkan apa teori, berdasarkan teori eh, dirumuskan sebagai jawaban sementara. Tapi di statistik ada namanya hipotesis statistik. Nah, hipotesis itu pernyataan tentang parameter populasi. Parameter itu adalah ukuran dari besarnya populasi. Nah, yang akan diuji dalam uji hipotesis ini adalah simpangan baku, variansi, eh, kemudian contoh sini koefisien korelasi. Perhatikan simbol-simbol, ya. Rata-rata itu digambarkan oleh mu, ya, mu, bahasa apa latinnya mu, kemudian simpangan baku itu ada S, S kecil ya, jangan sampai S besar. Kalau S besar artinya nanti lain lagi. Dan S kecil ada juga yang nanti menyebutnya SD, simpangan diferensial. SD, tapi ada juga yang menyebutkan S. Nah, kemudian eh, S kuadrat itu variansi dan R itu koefisien korelasi. Nah, kemudian hipotesis statistik itu kemudian diuji, ditolak atau diterima. Nah, penolakan atau penerimaannya ini ada alasannya. Penolakan suatu hipotesis bisa disebabkan karena bunyi hipotesisnya, rumusan atau pernyataan hipotesisnya salah. Nah, penerimaan hipotesis bisa jadi tidak punya bukti atau untuk percaya yang sebaliknya atau seperti apa seperti itu. Nah, ini disebut dengan hipotesis statistik. Halaman berikutnya, Bu Hesti. Ya, ini pengertian hipotesis. Ya, hipotesis ya adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang bersifat sementara. Jadi, pada saat Anda melakukan penelitian, dalam penelitian itu kemudian Anda merumuskan membuat kajian teori, dari kajian teori disimpulkan menjadi sebuah dugaan atau jawaban sementara dari teori-teori yang Anda gunakan sebagai landasan penelitian Anda. Nah, itu perlu dibuktikan kebenarannya dengan secara empiris. Artinya perlu diuji dengan data lapangan. Nah, hipotesis itu ya diuji untuk diterima atau ditolak terhadap parameter populasinya. Halaman berikutnya, Bu Desi. Nah, hipotesis selalu punya pasangan, tidak berdiri sendiri karena mana yang pilihannya mana yang diterima, mana yang ditolak. Kalau H0 diterima berarti H1-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak maka yang diterima adalah H1. Jadi tidak mungkin hanya merumuskan satu hipotesis. Hipotesis 0 itu adalah tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Maka didirikan dengan kata tidak ada apa hubungan, tidak ada pengaruh. Nah, itu dituliskan di H0. Nah, bunyinya tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh itu
dirumuskan dari variabel yang kita teliti, kemudian dijawab oleh teori, lalu kita rumuskan sebagai dugaan sementara. Nah, dalam menyusun hipotesis selalu kita memberikan satu alternatif lain selain H0-nya tadi. Nah, sering disebut dengan hipotesis alternatif HO, HA atau H1, H2 atau seterusnya. Itu yang disebut dengan alternatif ya. Alternatif kalau H0 ditolak berarti H1-nya diterima gitu. Alternatifnya seperti itu. Nah, ini lawan dari hipotesis nol selalu mengatakan ada perbedaan datar populasi dengan data sampel. Halaman berikutnya Bu Hesti. Nah, kemudian tadi seperti penelitian hipotesis tadi ada hipotesis deskriptif ya. Deskriptif itu menguji tentang hasil survei yang diuji. Deskriptif, ini contoh di sini hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau juga tidak menguji hubungan, cuma mendeskripsikan. Ya, sebagai contoh di sini kemampuan menulis cerpen yang menggunakan media video. Dia akan menguji berapa sih yang mampu menulis cerpen. Dugaannya adalah berdasarkan dugaan penelitian bahwa contoh kelas 7 menulis cerpen KKM-nya adalah 75 contoh ya. Nah, kemudian Anda ingin membuktikan betul nggak ya? Maka Anda membuat satu hipotesis deskriptif, kemudian mengambil data, dihitung pengujian hipotesisnya, baru terjawab, oh ternyata kemampuan menulis cerpen siswa kelas 7 itu melebihi KKM. Itu contoh seperti itu. Contoh lagi, bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menulis cerpen? Jangan ngebut. Ya, Bu Hesti, Bu Reni pulang, Bu Hesti. Iya, Prof. Yang pasti yang penting untuk kegiatan besok PPT-nya sudah ya, Prof, dia. Ya, beres, sudah diselesaikan oleh Bu Reni. Siap, Prof. Ya, nah dari contoh yang ini, maka rumusan hipotesisnya adalah kemampuan menulis cerpen menggunakan video rata-rata 80. Dari mana 80? 80 itu adalah dari dugaan. Atau kalau kita di kelas bisa menyebutkan dari KKM. Nah, kemampuan menulis cerpen rata-rata kelas 10 rata-rata 80. Nah, itu kita uji benar nggak sih kemampuannya seperti itu? Itu adalah hipotesis deskriptif. Halaman berikutnya, Bu Esti. Nah, kemudian yang kedua, hipotesis komparatif yang saya sebutkan tadi dengan eksperimen tadi. Ini pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau satu atau lebih variabel. Kalau eksperimen pasti menggunakan lebih dari dua variabel. Kalau deskriptif tadi satu variabel, tapi di sini di komparatif pasti menggunakan dua variabel, yaitu satu variabel bebasnya dan satu lagi variabel terikatnya. Nanti di mata kuliah metodologi penelitian kan sudah kita belajar ya bagaimana eksperimen itu ada yang menggunakan kelas kontrol, ada yang menggunakan pre dan post ya. Itu untuk membandingkan antara kelas yang diberi perlakuan dengan kelas yang tidak diberi perlakuan, kemudian kita komparatifkan, kita bandingkan. Nah, itu pengujiannya hipotesis yang kita rumuskan disebut dengan hipotesis komparatif. Contohnya, apakah ada pengaruh metode kasus terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10 di Probolinggo? Ya, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya? Gefira Nur Fatimah. Iya, Prof. Ya, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya? Variabel bebasnya itu metode kasus dan variabel terikatnya itu kemampuan menulis cerpennya, Prof. Artinya? Artinya peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 10 dengan menggunakan metode kasus, Prof. Metode kasus itu digunakan secara sengaja atau memang sudah berlaku seperti apa adanya? Secara sengaja, Prof, karena ingin melihat Sengaja ya. perbedaan. Jadi dalam eksperimen variabel bebas itu adalah
digunakan untuk memanipulasi ya, berupa tindakan yang digunakan untuk memanipulasi variabel terikat ya. Nah, dua variabel itu kemudian kita membuat hipotesisnya. Perhatikan H0 ya, perhatikan ya di H0 tadi seperti yang sudah disampaikan di depan tadi bahwa hipotesis nol selalu menggunakan kata tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya tidak ada pengaruh metode kasus terhadap kemampuan menulis cerpen siswa SMA kelas 10 di Probolinggo. Tidak ada, ya itu yang akan diuji. Betul nggak sih ada pengaruh atau tidaknya? Itu dirumuskan secara teori mengatakan tidak ada pengaruh. Nah, ini yang akan diuji ke lapangan. Itu sebagai hipotesis nol. Nah, untuk bisa menguji statistik, maka Anda harus merumuskan hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis statistik dituliskan di contoh di bawah. H0 sama dengan mu1, H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata 1 dan rata-rata kelompok 2. Itu hipotesis yang akan diuji ya, hipotesis statistik yang akan diuji. Nah, kita tidak dapat melakukan pengujian statistik kalau tidak merumuskan hipotesis statistik. Kemudian H0 setelah kita membuat H0, kita juga harus membuat HA atau H1 atau H seterusnya. Tapi di sini sebutnya HA, H alternatif. H alternatif adalah ada pengaruh karena lawan dari H0. Jadi pasangan hipotesis ini kalau H0 itu tidak menggunakan kata tidak ada, kalau H alternatifnya selalu lawannya. Ya, lawannya ada pengaruh metode kasus terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10 di Probolinggo. Nah, kemudian kita harus menetapkan HA, hipotesis statistik untuk HA. Hipotesis statistik untuk HA di sini adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Mengapa? Kalau tadi H0 adalah mu1 sama dengan mu2, sementara HA mu1 tidak sama dengan mu2. Mengapa? Yasmina Nurul Wafa. Masih yang tadi Bu Esti. Yasmina, mengapa menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan? Yasmina nggak masuk ya Bu Esti, catat ya. Yasmina nggak masuk. Coba saya ingin dapat jawaban dari Gia. Gia. Prof, Ya. suaranya kecil, Prof. Ya, mengapa? Mengapa di hipotesis statistiknya di dalam penelitian komparatif ini H0 sama dengan H0 adalah mu1 sama dengan mu2, H alternatif adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Mengapa menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan? Ya. Karena ada perbedaan variabel. Ayo. Karena tidak ada perbedaan hasil hipotesis. Suaranya nggak kedengaran. Tes. Karena ada perbedaan dari rumusan hipotesisnya, Prof. Ya, suaranya nggak kedengaran. Karena tidak ada perbedaan, karena ada perbedaan pada rumusan hipotesis, Prof. Yang mana yang ada perbedaan? Jawabnya yang H0 atau HA? Yang HA ini. Mengapa H0 itu tidak lambangnya adalah sama dengan? Karena yang HO yang pertama itu tidak ada pengaruh, yang HA satu lagi ada pengaruh. Rata-rata kelompok 1 dengan rata-rata kelompok 2 tidak ada bedanya, sama dengan kan tidak ada bedanya kan? Nah, kalau tidak ada bedanya berarti tidak ada pengaruh. Nah, sementara HA itu adalah lawan dari H0. Kalau yang H0-nya tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan, berarti sama dengan, maka lawannya adalah
tidak sama dengan. Ya, salah menentukan lambang sama dengan dan tidak sama dengan, hipotesis Anda akan salah sehingga hasil penelitian Anda akan salah. Lanjut Bu Hesti. Nah, yang berikutnya adalah hipotesis asosiatif atau korelasi ya. Korelasi itu adalah mencari hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pernyataan menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Bisa variabelnya bisa lebih. Yang jelas minimal harus ada variabel bebas satu dan variabel terikat satu. Nah, contohnya di sini, apakah ada hubungan motivasi terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10? Nah, rumusan hipotesisnya ada hubungan ya terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10. Maka hipotesis statistiknya bukan mu lagi, tapi apa nih bacanya kalau lambang apa Yunaninya lambang. Kalau tadi mu kayak U itu tadi mu, kalau ini apa? Jordan? Cara bacanya bagaimana Jordan? Iya, Prof. Jordan nggak masuk ya. Apa itu bacanya gimana? Buka Google, tanya Iya. Google. Bacanya apa ini? Huruf kayak begini. Siapa yang bisa? Putri Oktaviani? Prof. Ya, ya Jordan, silakan. Jordan nggak bisa. Siapa yang bisa? Lagi nyari, Prof. Ayo, siapa yang bisa? Dibaca ro bukan, Prof. Hah? Baca apa? Baca ro. Ya, yang lain gimana coba? Bener nggak baca roh? Ro, Prof. Iya, benar. Nah, Iya, nanti benar. di dalam korelasi itu adalah mencari ro-nya ya, mencari koefisiennya atau koefisien ro-nya. Nah, dari koefisien ro ini, mengapa kok ro sama dengan 0? Kenapa? Kalau sama dengan berarti kan tidak ada hubungan gitu kan. Sama aja ini mah ini tapi kalau tidak sama dengan itu adalah ada Jadi hubungan. Bisa halaman berikutnya, Bu Esti. adanya hasil sama Halaman dengan, berikutnya, tapi Bu Esti. ketika tidak ada hubungan hasilnya Ya. Nah, kemudian setelah tadi kita memahami apa itu hipotesis, ya, silakan nanti silakan. Suaranya nggak kedengeran. Ya tadi siapa yang jawab tadi ulang lagi? Suara nggak kedengeran. Monica tadi sepertinya, Prof. Apa Silakan coba Monica. Monica? Apa artinya Monica? Betul tadi Anda mengatakan, coba ulang lagi. Saya yang ini aja. dan saya Ibu Ya, siapa? Masa nggak ada yang ngaku siapa yang ngomong tadi? sebelumnya Ulang lagi yang keras. yang ini Prof. Suaranya nggak kedengaran. Apa saya sendiri? Yang lain kedengaran nggak? Putus-putus, Prof. Hmm. Suara Monikanya yang putus-putus, Prof. Monica putus-putus. Oke ya. Jadi karena yang sama dengan itu tadi tidak ada pengaruhnya gitu kan, tidak ada hubungannya gitu kan. Tapi kalau tidak sama dengan itu adalah ada pengaruhnya. Nah ini kalau kita menguji hipotesis,
Nah, menguji hipotesis itu digambarkan dengan seperti lonceng. Gambar lonceng ini untuk menentukan daerah terima dan daerah penolakan. Hmm. Perhatikan, lonceng itu sebut dengan eh, apa? Sebut dengan gambar entah jadi lupa. Distribusi normal, ya. Sebuah distribusi normal gambarannya adalah seperti ini. Nah, ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan yang mana Bu Esti? Yang ke kiri yang mana Bu Esti? Kanan yang daerah penolakan, Prof, yang eh Dua-duanya daerah penolakan. iya, Prof, yang kanan Dan ada kirinya, yang iya. satu dengan ada yang alfa. Yang ada Iya, satu, Prof. yang ada angka satu itu kanan atau kiri Bu Esti? Kiri, Prof. Kiri. Nah, jadi dalam hipotesis itu ada dua, dua ujung, ujung kiri dan ujung kanan. Yang kiri itu ada yang enggak ada lambang satunya di daerah putih yang tidak diarsir satu itulah kiri. Mengapa demikian saya tanya Bu Esti karena saya tidak tahu kanan dan kiri, ya. Nah, dan kiri ini daerah tolaknya digambarkan di ujung dan yang kanan yang ada ke arah daerah tolak daerah terimanya ada yang putih itu alfa itu adalah yang diarsir itu adalah yang kanan. Apabila kita menggunakan dua sudut sebagai penorak sebagai gambaran penerimaan dan penolakan hipotesis sudut kanan dan sudut kiri, maka itu menggunakan dua arah atau sebut dengan two tail atau two seat ya, two seat testnya. Pengujian kita bisa menguji terima atau tolaknya itu berdasarkan dua lebih besar atau lebih kecilnya itu dua-duanya bisa diterima kalau kita menggunakan two tail. Nah, perhatikan ini sangat penting untuk menentukan tabel terima atau tolaknya. Pada saat kita memilih tabel terima atau tabel angka yang ada di dalam tabel tersebut, terima atau tolak, salah satu penentuannya adalah dua arah atau satu arah. Dua arah ini digambarkan daerah terimanya, daerah tolaknya ada dua kanan dan kiri, tapi kalau satu arah itu biasanya hanya menggunakan satu arah satu saja, yaitu biasanya menggunakan daerah terimanya atau daerah tolaknya hanya yang ke kanan. Nah, ini gambarannya untuk menggambarkan tingginya angka penghitungan kita nanti bisa dilihat di sini yang menuju H0 garis lurus menuju H0 ini daerah penolakan H0 itu adalah hasil penghitungan statistik kita untuk menentukan lebarnya daerah tolak daerah terima itu berdasarkan hasil penghitungan statistik. Oke, lanjut halaman berikutnya. Ya, boleh halaman berikutnya. Nah, ini kita lihat kalau yang diarsir itu yang satu kanan dan kiri saja, itu berarti uh, uji satu arah atau one tail atau one tail ya, one set ya, itu satu arah. Nah, di lambang statistiknya adalah tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Kalau tadi tidak sama dengan, itu berarti dua arah, bisa besar bisa kecil, itu dua arah. Tapi kalau sudah menggunakan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil, berarti yang Anda uji dengan menggunakan satu arah. Hipotesisnya bunyinya lebih besar atau lebih kecil. Itu seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Sehingga daerah penerimaannya itu ada di sini, daerah penolakannya di akhir, daerah penerimaannya di daerah yang tidak di akhir, penolakannya adalah di daerah di akhir. Jadi, dalam statistik pengujian statistik menggunakan arah uji itu satu two tail atau one tail. Oke, halaman berikutnya. Bisa halaman berikutnya. Nah, kemudian ada tipe kesalahan. Ya, penolakan H0 yang benar, jalat satu, misalnya jalat satu, penerimaan H0 yang salah, itu ada kesalahan di dalam hipotesisnya. Nanti itu bisa diuji berikutnya lagi, uji jalatnya itu seperti apa. Nah, hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan, harus juga sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan ilmu, lalu harus dapat diuji, harus sederhana, tadi lebih sederhana tadi kalimatnya, dan tandanya harus jelas, harus menerangkan fakta, itu harus ciri-cirinya. Boleh halaman berikutnya, Bu Esti?
Nah, prosedur pengujian pertama berarti kita menentukan rumus yang kita gunakan untuk menguji hipotesis. Kemudian tentukan taraf signifikansi atau taraf nyata. Nah, ini disebut dengan alfa. Alfanya berapa? Penguji hipotesis. Alfa itu tingkat kesalahan yang ditoleransi. Tingkat kesalahannya berapa? Yang biasanya itu menggunakan 0,01, 0,05, ataupun 0,10 dan seterusnya. Nah, itu artinya dari 100 percobaan yang boleh salah itu hanya ditoleransi salah, kesalahannya hanya 5. Nah, kalau Anda menggunakan taraf signifikansinya 0,05, kemudian angka yang Anda temukan melebihi 0,05, berarti Anda ada kesalahan dan atau eh, signifikansinya nggak sesuai gitu. Nah, kemudian tentukan kriteria pengujiannya. Nah, itu kriteria pengujian itu ada di hipotesis. Lalu hitung nilai uji statistiknya, lalu menggunakan pengujian hipotesisnya. Boleh halaman berikutnya, Bu Esti? Nah, menentukan formasinya ada seperti ini. Ya, rumusan hipotesis hendaknya Hanol dibuat dengan untuk ditolak. Hanol itu memang untuk ditolak. Ya, jadi memang ada untuk ditolaknya itu. Sehingga Anda menemukan lalu mengatakan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan itu untuk Hanol. Alternatif dirumuskan untuk tandingannya sebagai lawan. Berarti kalau H0-nya itu diterima, HA ditolak. Ditolak berarti tidak ada, yang diterima tidak ada pengaruh, tidak ada efek dari eksperimen Anda. Seperti itu. Ini contohnya, jadi contohnya kalau A lebih besar, kita bisa menggunakan lebih besar, atau lebih kecil, berarti ini sudah menandakan Anda menggunakan satu arah, one tail atau one side. Kemudian kalau Anda menggunakan tidak sama dengan, berarti Anda menggunakan dua arah, two tail atau two side. Dari mana menentukannya? Ini dari teori yang Anda gunakan. Kalau teori dalam Anda gunakan sebagai rumus simpulkan sebagai hipotesis sudah menyatakan tidak ada pengaruh motivasi ya terhadap hasil belajar, maka rumusan hipotesis Anda menggunakan lambang tidak sama dengan. Tapi dalam hipotesis Anda simpulkan berdasarkan teori yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif, maka Anda menggunakan lambang lebih besar. Ya, kemudian ada kalau hipotesis Anda menyatakan lebih kecil, maka ini yang digunakan. Jangan sampai salah merumuskan, ya bukan hanya sekedar menghitung angka-angka saja, tetapi lebih ditekankan pada pengujian hipotesisnya. Boleh halaman berikutnya, Bu Esti? Nah, taraf signifikansi ini, ya daerah alfa, tingginya garis penolakan ini, tingginya, ya dari bawah ini ke atas lambang H0 ini, itu ditentukan oleh angka taraf signifikansinya 0,01, 0,05 atau 0,10. Daerah kritis yang disebut dengan daerah kritis yang di akhir ini adalah daerah kritis. Nah, Anda tidak perlu menghitung tingginya ini karena Anda bukan prodi statistik. Sehingga hanya memakai, maka itu pakai nanti dengan melihat tabel yang sudah disiapkan oleh ahli statistik. Ada tingginya alfa yang dalam arsiran ini berapa? Itu dilihat dari taraf signifikansi, kemudian dilihat juga dari uh, derajat kebebasannya berapa. Boleh halaman berikutnya. Nah, ini contoh-contoh uji rata-rata, uji proporsi, ini contoh-contohnya seperti itu. Silakan dibaca saja. Bisa lanjut, Bu Esti. Nah, ini contoh kalau kita minggu lalu ya ini ya kita menggunakan ZOZ ini. Kalau sampelnya besar kita menggunakan nilai Z, nilai bakunya. Kemudian kalau sampelnya kecil kita menggunakan T. Minggu lalu saya sudah dengar Anda menghitung ini. Nah, ini gunanya hitungan kemarin adalah sebagai uji satu rata-rata. Satu rata-ratanya, satu sampel atau bukan satu sampel, satu variabel saja.
Untuk dideskripsikan, ini bisa dibantu dengan nilai Z dan nilai T. Kita lanjut. Nah, simpangan baku. Simpangan baku ini uji statistik untuk nilai apa beda dua rata-rata di simpangan baku. Perhatikan ya, rumus-rumus yang digunakan. Ini Z, ini ada tetra ya. Kemudian di simpangan baku populasinya tidak diketahui, lambangnya adalah S. Dan sini Z, dan ini tetra. Ya, gitu. Perhatikan huruf-huruf Yunani, ya huruf-huruf yang apa Yunani yang digunakan. Perhatikan cara bacanya. Masing-masing itu menggambarkan dari populasi ya dengan atau sampel yang digunakan. Nah, contoh kalau Anda menentukan apa besaran sampel Anda menggunakan lambang tetra kemudian diganti dengan S, ternyata data Anda ada populasi yang diketahui, maka rumus Anda salah atau hasil pengujian Anda bisa salah. Oke, halaman berikutnya. Pengamatan tidak berpasangan itu untuk melihat uji T. Uji T perbedaan dua rata-rata dari data yang tidak berpasangan dengan data yang berpasangan. Perhatikan lambang-lambangnya. Ya, tadi simpangan baku adalah ditulis S, tapi di sini juga ada yang menulis simpangan baku dengan SD, itu standar deviasi. D adalah rata-ratanya. Nah, derajat kebebasan, tara signifikansinya tadi adalah 0,0 dilambangkan dengan alfa. Derajat kebebasannya adalah degree of freedom-nya, derajat bebasnya adalah N-1. N-nya 25. Maka dB-nya adalah 25 dikurang 1. Dari 25 yang tidak boleh bebas hanya 1. Yang bebas adalah 24. Distribusi bebasnya adalah seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian membuat hipotesisnya. Lanjut. Ya. Nah, selesai ya itu untuk pengertian hipotesis, pengujian hipotesis. Setelah itu baru kita masuk ke masing-masing hipotesis ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita gunakan satu sampel, syaratnya seperti apa, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, itu masing-masing tidak selalu sama. Jadi tergantung dari rumus. Ya, itu yang perlu dipelajari. Dibagikan Bu Hesti ya, PPT tadi dipelajari. Baik, Nah, Prof. jadi kalau tadi Anda korelasi itu nanti ada 11 rumus. Regresi juga macam-macam. Kemudian setelah dari korelasi Anda juga bisa menghitung ada pengaruh langsung atau tidak langsungnya juga bisa Anda hitung dari data yang Anda gunakan. Mungkin itu aja dulu Bu Hesti. Nanti biar dipelajari, kita minggu depan lanjut untuk memperdalam pengujian hipotesis ini Bu Hesti. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Henry. Untuk materinya nanti saya kirim ke WA mahasiswa ya, Prof. Berarti perkuliahan ini dilanjutkan dengan presentasi atau ditutup langsung, Prof? Ya, tugas yang tadi dikerjakan ya. Oh iya, baik, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Henry. Teman-teman, silakan penugasan yang diberikan oleh kelompok 11 untuk dikerjakan, nanti akan dikumpulkan di LMS. Baik, untuk perkuliahannya berarti bisa ditutup langsung ya, Prof? Boleh, Bu Hesti. Baik, terima kasih Prof. Henry, teman-teman sekalian, kelompok 11 dan 12. Perkuliahan hari ini kita akhiri. Saya izin menutup perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Henry, Bu Ayu, dan Bu Esti. Terima kasih Prof. Henry, Bu Ya. Ayu, dan Bu Esti. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.